Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Seperti biasa trader, kita akan menganalisa, membahas tentang arah pergerakan pasar ke depan. Saya akan membawakan beberapa analisa tentang beberapa pair. Dan dari situ bisa menjadi landasan buat trader untuk bertransaksi. Harapan saya adalah apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk trader semuanya. Tapi tetap trader harus menganalisa ulang lagi apa yang telah saya bawakan. Karena analisa yang terbaik adalah analisa yang dipunyai oleh trader sendiri. Yes. Oke trader. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader A-Market di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Oke, tanpa membuang waktu lama lagi, kita langsung mulai aja di analisa harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya judul analisa kita harian pada hari ini adalah pound sterling semakin jatuh. Tanda-tanda resesi terjadi di Inggris. Ya, biar si Johnson tahu bahwa Inggris tidak lama lagi akan terjadi resesi. Si Johnson, Perdana Menteri Inggris. Gayanya kayak Ed Sheeran. Oke, kita lihat trader. Kita coba langsung masuk. Nah, ini dia. Kita langsung mulai aja langsung. Trader ya. Oke trader, kita mulai. Oke. Seperti biasa kita mulai dari euro angkel saham dolar. Trader, penjualan euro angkel saham dolar kembali menyusul kembali dia kembali lagi berbalik. Lebih tendensinya ke bearish ya. Menyusul upaya gagal pada hari Jumat kemarin ya, rebound dari level terendah tahunan karena menghindar risiko ya seputar perbedaan pendapat antara ECB, Europe Central Bank dan The Fed. Kita bisa lihat juga bahwa kekhawatiran kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Fed lebih cepat membuat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika dan USD terus naik. Jadi karena ketakutannya akhirnya dia obligasinya naik. Akhirnya karena obligasinya naik dia akan menekan mata uang lainnya. Selain itu data tingkat kedua dari Lagarde, Euro Central Bank dapat menghibur para pedagang ya menjelang data inflasi Amerika pada hari Rabu kemarin. Oke, trader, kita coba masuk di platform. Kita coba langsung masuk di platform. Mana ini platformnya? Saya coba masuk platform. Oke, kita masuk ya trader ya. Nah, ini dia. Oke, kita langsung masuk. Trader, kita langsung masuk aja di platform. Sudah sangat jelas kita bisa lihat di sini. Saya pindah dulu ke euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar tendensi hari ini lebih banyak ke bearish. Bisa lihat dengan jelas, sangat kuat tendensinya high bearish pada hari ini. Dengan rentang harian yang saya coba bawakan dari 1.05403 sampai 1.05428 ya. Trader bisa lihat setelah masuk di pasar Asia dia agak menurun. Sekarang tendensinya ini dia semakin sadoi di sini ya. Dia menunggu sampai masuk di pasar Eropa. Bagaimanakah pergerakannya masuk pasar Eropa? Kalau kita lihat secara teknikal ya, secara teknikal nih berdasarkan indikator sangat sudah menandakan bahwa tidak lama lagi dia akan naik. Tidak lama lagi dia akan naik ya. Tapi ini secara teknikal, walaupun secara harian ya tendensinya masih tetap akan bearish ya. Tapi secara teknikal time frame 1 jam dia akan naik. Oleh karena itu trader untuk menyikapi hal ini sudah jelas trader harus trading menggunakan pending order. Tapi kalaupun kenaikannya akan terjadi, saya bisa memprediksikan bahwa kenaikan dia itu, ini saya kecilin ini dulu. Kenaikan dia itu kalau saya memprediksikannya, ya. Nah, kenaikan itu kalau saya memprediksikannya itu untuk sekarang dia akan coba naik menembus di level sini. Ya. Menembus level sini. Dia belum bisa naik sampai level paling tertinggi, tapi menurut saya dia akan mencoba sampai di 1.05238. Apabila dia udah menembus level ini, kita bisa tahu bahwa arah pergerakan ke depannya itu sampai di mana. Ya, seperti kayak gitu. Atau kalau kita mau lihat lagi, kita coba pakai aja ini. Wah, nggak kelihatan ya. Nah, sabar. Trader. Oh, sorry.
Indikatornya mana nih? Oke, sahabat trader, indikatornya oke, bukan indikator. Saya coba objek Vivo. Kasih warna hitam aja kali ya. Warna kuning Vivonya. Sorry trader, kita lihat. Nah, trader bisa lihat di sini ya. Wah, nggak kelihatan juga ya. Nah, jadi kalau menurut analisa saya, kalau dia sampai dia benar di sini ya. Nah, dia kalau menembus titik 236 sini ya, di sini dia akan mencoba naik ke atas. Oleh karena itu analisa saya kalau dia akan mencoba sampai di sini ya, dia akan naik lagi. Tapi menurut analisa saya, masuk di pasar Eropa dia akan mencoba sampai menembus di level 1.05238. Ya, setelah itu pergerakannya kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Tapi secara garis besar, hari ini tendensi yang terjadi lebih banyak ke bearish. Hari ini tidak ada berita ekonomi penting, jadi tidak bisa jarang untuk mempengaruhi pergerakan yang sangat luar biasa. Tendensinya tetap biasa, teknikal. Untuk impact yang besar hari ini tidak ada karena berita ekonomi tidak ada ya, sampai nanti menunggu besok hari Selasa dan hari Rabu puncaknya. Ya, oke, kita sekarang masuk di pound sterling uncle saham dolar. Nah, bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar, trader semuanya? Kita lihat. Oke. Nah, ini untuk pound sterling uncle saham dolar, trader bisa lihat di sini bahwa pound sterling uncle saham dolar memudahkan pemantulan hari Jumat dari terendah multi hari memperbarui terendah intraday akhir-akhir ini. Selain itu juga, hal ini yang membebani harga GBP USD adalah tantangan baru untuk Brexit, terutama kemenangan Sinn Féin, pemilihan Irlandia Utara Perdana Menteri dia. Nah, nanti saya cerita kenapa. Ya, kita bisa lihat juga di sini bahwa harga, ini gold ya, oke. Prinsipnya seperti kayak gitu. Nah, trader, kita coba masuk di platform. Nah, kenapa judul saya hari ini saya lebih banyak mengambil tentang euro pound sterling uncle saham dolar. Resesi segera terjadi. Kenapa dia benar-benar kalau trader lihat di sini ya, trader bisa lihat di sini. Trader bisa lihat di sini pound sterling uncle saham dolar, dia benar-benar tendensinya turun ya, trader bisa lihat. Sangat kuat turun. Nah, jadi masih secara teknikal dia masih siap-siap buat naik lagi ke atas, tapi kita belum tahu sampai kapan. Tapi secara teknikal dia masih tetap bermain di oversold di sini. Ya, masih ada kekuatan turun. Dan kita bisa lihat kenapa kekuatan turun ini. Pertama, salah satu faktor utama adalah kemenangan Sinn Féin ya dalam pemilihan di Irlandia Utara. Ini kenapa? Karena sangat berpengaruh terhadap prospek pengesahan Brexit yang akan terjadi. Ya, nah ini dia. Kita bisa lihat di situ. Selain itu juga trader ya, yang menjadi bagian di sini adalah ya sentimen risk off ya membebani pasangan mata uang ini. Kenapa risk off? Karena sentimen pasar lebih banyak untuk melakukan penjualan ya terhadap pasangan mata uang ini. Oleh karena itu, kenapa dia bisa turun? Sangat benar-benar turun ya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa pound sterling ini benar-benar sangat turun sampai pada saat ini. Terus ya, tadi kan saya udah bilang risk off. Kenapa sampai risk off? Karena mereka itu pasar lagi menunggu sampai data yang akan dikeluarin pada hari Kamis nanti pukul 13.00. Nanti saya pindah dulu. Hari Kamis saya pindah dulu ke sini. Right. Trader. Oke. Nah, saya pindah dulu. Nah, kenapa saya bilang gitu juga trader? Karena gini. Semua orang akan menunggu sampai pemain-pemain pound sterling akan menunggu sampai PDB dikeluarkan. Ya. PDB dikeluarkan pada hari Kamis pukul 13.00 ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi selama ini mereka masih wait and see. Ya, wait and see. Nah, kita bisa lihat PDB. PDB adalah produk domestik bruto mengukur perubahan tahunan pada nilai inflasi. Apabila data lebih tinggi, ekspektasinya dapat dianggap sebagai positif. Tapi kebanyakan diprediksikan data lebih tinggi ya. Nih. Kita lihat di sini data belum keluar ya. Nah, tapi inilah yang menjadi alasan kenapa banyak
kalangan yang benar-benar wait and see untuk mata uang pound sterling angkel saham dolar, menunggu sampai hari Kamis baru pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu saya bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa sampai hari Kamis dia masih kecenderungan untuk sell. Masih ada kecenderungan besar untuk sell untuk hari Kamis ini, ya, sampai hari Kamis. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa untuk pound sterling angkel saham dolar ini masih punya peluang besar, dia akan terus menurun dan menurun terus sampai hari Kamis ini, ya. Nah, oke. Kita coba lihat di time frame lebih pendek untuk hari ini. Dia udah sampai menembus di level sini, ya. Siap-siap dia akan naik. Kalaupun hari ini dia akan mencoba melakukan pergerakan bullish, menurut analisa saya dia akan mencoba sampai ke level 1.23196, ya. Tapi setelah itu dia akan balik lagi. Jadi waktu masuk di pasar Eropa, menurut analisa saya dia akan coba sedikit mengalami kenaikan sampai di level sini, ya. Nah, setelah itu dia akan turun lagi. Karena tendensi hariannya itu tetap dia lebih banyak ke bearish, ya. Oke, itu dia. Selanjutnya kita coba masuk di gold, ya. Kita coba di gold. Oke, bagaimanakah gold trader? Untuk gold trader semuanya, ya. Harga emas telah jatuh di bawah 1880 karena nilai tukar yang menguat, dolar semakin menguat, indeks dolar semakin menguat pada sentimen pasar yang sedang memburuk, ya. Sebenarnya kalau menurut saya emas secara garis besar dia akan naik. Tapi tendensinya memang menurun karena hawkish, ya. Hawkish itu sudah sangat jelas, tapi pergerakan pasarnya itu cenderungnya tuh akan siap-siap naik, walaupun secara teknikal pun juga dia siap-siap naik, ya. Dia udah berada di oversold. Nah, cuman kapannya ini yang dia naik, ini kita akan melihat menurut analisa saya setelah hari ini tanggal 9 kita akan lihat pergerakan yang terjadi karena hari ini adalah hari kemenangan Rusia terhadap nasi. Semua negara menunggu pidato dari Putin. Oleh karena itu setelah ini baru kita melihat arah ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu saya masih tetap berpikiran positif, optimis bahwa setelah ini gold akan berbalik arah dan naik, ya. Kita bisa lihat di sini NVP optimis telah meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga, dan kita lihat IHK indeks harga konsumen dipandang lebih rendah menjadi 8,1. Nah, kita coba lihat langsung ke platform. Trader bisa lihat di platform. Nah, trader bisa lihat di platform di gold. Trader bisa lihat kecenderungan hari ini benar, ya. Secara garis besar kecenderungannya memang kalau kita lihat ya tendensinya dia naik ini. Ya, tapi ya koreksi, dia agak turun ya pada hari ini, ya. Kalau menurut saya kalaupun dia turun hari ini kemungkinan besar besok dia bisa akan naik. Karena kita lihat hari ini seperti kayak gimana, ya. Nah, kita lihat di sini sekarang emas ini udah sampai di level paling terendah di bawah ini, ya. Kalaupun ada dia udah menembus malahan, ya. Bayangkan dia udah menembus garis rentang harian yang coba saya berikan, ya. Tadi pagi saya 1 jam yang lalu saya coba berikan rentang hariannya dari 1873 sampai 1886. Rupanya dia menembus turun ke bawah dan dia akan mencoba menembus sampai di level support 1. Sudah menembus level support 1, dia akan mencoba sampai di level support 2 di sini. Tapi menurut saya support 2 ini tidak jadi. Menurut saya kekuatannya, kalau menurut saya setelah ini kekuatannya dia balik arah. 1 jam kemudian menurut analisa saya dia kekuatannya balik arah. Oleh karena itu trader untuk bersiap-siap kalaupun terjadi kenaikan, menurut analisa saya dia akan coba naik di level sini. Dia akan coba naik level sini. Oleh karena itu trader kalau trading ya tinggal pasang pending order, ya, misalnya buy limit, ya, supaya mengantisipasi kalau dia balik arah, trader bisa open posisi di situ, ya. Karena kalau menurut analisa saya setelah ini dia akan naik. Dan dia akan mencoba sampai di level 1875, ya. Level kedua yang dia coba itu akan berada di level 1879. Tapi menurut saya kemungkinan besar dia akan mencoba dulu di 1875. Kalau dia bisa mencoba di situ lewat, dia akan naik terus. Tapi secara garis besar tendensi hari ini lebih banyak ke bearish, ya. Lebih banyak ke bearish hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke minyak. Bagaimanakah prediksi minyak hari ini, trader? Untuk prediksi minyak hari ini kita udah bisa lihat dengan jelas bahwa harga minyak dunia bergerak turun pada perdagangan hari Senin ini.
Sepertinya investor mulai mencairkan keuntungan dari kondisi minyak yang sebelumnya naik selama berhari-hari kemudian ya. Harga minyak jenis Brent berada di level 111,75 per barel, turun 0,57%. Ya, namun ke depan harga minyak kemungkinan besar akan naik. Usai korelasi teknikal, persepsi terhadap pasokan terbatas karena Rusia diblokade dan lain-lain ya. Nah, pasokannya terbatas, oleh karena itu menjadi alasan kenapa minyak ke depan kemungkinan besar akan naik. Kita coba lihat sekarang di platform Brent. Kita lihat di sini trader semuanya. Oke, kita lihat Brent. Nah, tendensi hari ini kita bisa lihat lebih banyak tendensi hari ini kekuatannya lebih banyak ke bullish walaupun dia agak sedikit turun di awal pasar sesi Asia ya. Tapi tendensi hari ini dia masih kemungkinan besar dia akan lebih banyak ke bullish. Nah, kita coba lihat di time frame lebih pendek 1 hari. Nah, oke trader, kita lihat di sini. Nah, di sini kemungkinan dia akan turun, ya. Kemungkinan besar sampai berapa jam ke depan dia akan turun, sangat turun. Sudah bisa ditandakan stohastis sudah terjadi titik perpotongan, RSI-nya juga titik perpotongan. Nah, analisa saya dia akan menuju turun sampai di level sini. 114. Dia akan mencoba turun sampai di 114. Nah, dan kita akan melihat ke depan seperti kayak gimana. Kalau menurut saya dia akan turun 114 dan dia akan cuman bergerak antara 114 dengan 112 sini. Sorry, bukan 114, 111, sorry. 111 dan 112. Jadi pergerakan dia ini cuma di sekitar sini aja nih. Dia akan mencoba, ya. Untuk bisa turun sampai di level 108 atau 100 berapa ini di bawah. Ini menurut saya terlalu jauh. 109 ya, masih jauh. Tapi menurut saya dia setelah ini dia akan mencoba turun sampai di level 111,48. Ya. Nah, dia akan turun terus dan bisa dilihat juga nih trader ya. Kemungkinan kalaupun turun masih bisa, malahan kalau saya bilang kalau dia bisa menembus di sini, dia akan mencoba turun sampai di 110. Malahan kalau saya bilang 110 dia akan coba. Tapi titik awal pertama pencobaan dia itu di 111 dulu. Kalau dia bisa lewat, baru dia turun ke 110 ya. Jadi trader harap dilihat dengan seksama ya pergerakan Brent pada hari ini ya, supaya trader mengambil posisi sesuai dengan analisa trader juga, melengkapi analisa saya supaya bisa menjadi acuan dalam trader dalam bertransaksi ya. Oke trader, selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Nah, Bitcoin ini asik nih. Kita masuk ke Bitcoin. Kita coba masuk ke Bitcoin dulu. Kripto. Kita masuk ke kripto. Untuk kripto trader, kita bisa lihat bahwa mengawali pekan ini kripto dia benar-benar sedikit tertekan ya, penurunan. Kita bisa lihat di sini hari ini, bayangkan kripto itu dia turun besar banget. 3% ya, selama 1 hari atau 24 jam terakhir atau sepekan selama 10%. Kita bisa lihat di sini harga Bitcoin berada di level 34.160, tapi tadi saya lihat udah turun lagi. Oleh karena itu kita coba langsung lihat ke platform, kita masuk. Trader bisa lihat dengan jelas sini di platform. Saya coba lihat time frame 1 hari. Nah, rentang harian saya malahan di 33 sampai 34 pergerakannya ya. Jadi akan bermain sekitar situ aja. Kalau saya melihat minggu ini, titik terendah yang saya coba adalah 32 dan titik tertinggi adalah 38 ya. Saya sangat percaya setelah ini dia akan mencoba sedikit turun dulu. Kalau dia bisa menembus 32 itu yang paling terendah ya. Setelah ini saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba untuk balik arah lagi ke atas. Walaupun tendensinya tetap penurunan. Oleh karena itu saya 1 minggu ini saya berasumsi bahwa 32 adalah level yang paling terendah yang akan terjadi. Untuk hari ini dia dari 33 sampai 34. Kita coba lihat 33 sampai 34, kita bisa lihat di sini sangat jelas trader ya. Dia akan coba turun. Nah, dia udah sampai di level yang paling terendah. Setelah ini dia akan naik trader. Nah, kalau dia akan naik, menurut analisa saya dia akan mencoba sampai di 34.137, 33. Menurut saya hari ini paling tertinggi itu 34.133. Ya, dia akan mencoba naik sampai ke 34.133. Ya, jadi tendensi hari ini memang masih tetap bearish, tapi di saat kalau terjadi pembalikan arah dia akan mencoba. Analisa saya 34.133 adalah tempat yang paling masuk di akal untuk bisa dicapai oleh Bitcoin ya. Oke trader, selanjutnya kita coba masuk di kalender ekonomi. Secara garis besar hari ini kalender ekonomi tidak ada yang besar, yang kecil-kecil iya, tapi yang banteng 3 tidak ada. Tapi saya coba tadi membuat kalender ekonomi secara mingguan.
Bisa dilihat nanti hari ini juga tidak ada, nanti besok hari Selasa ya. Ada yang mempengaruhi tentang euro. Nanti hari Rabu benar-benar ya ada IHK indeks harga konsumen dan pidato Gubernur Central Bank Europe ya, ini mempengaruhi. Hari Kamis nih yang luar biasa. Hari Jumat nggak ada berita yang luar biasa ya. Hari Kamis ini nih harinya pound sterling, angkel sama dolar. Harinya pound sterling. Pound sterling mengeluarkan PDP dan nanti sore malamnya klaim pengangguran awal. Ya, pengangguran kalau di sini penganggurannya 294 berarti pengangguran semakin berkurang. Oh, ini kayaknya positif ini jadinya. Nah, ini dia ya. Oke, trader. Oke, kita udah sampai di penghujung. Selesai ya trader ya. Sekarang kita coba masuk sedikit di website. Kita coba lihat di sini trader. Saya cuma memberikan sedikit informasi buat trader kalau ada waktu dan kesempatan masuk juga di website punyanya Amarket. Ya. Mendaftar di Amarket kita punya akun trading, ada 4 standar, tetap, ICN, syariah. Dengan deposit minimal $10 bisa merasakan sensasi trading bersama kami. Di samping itu juga trader kalau ada waktu dan kesempatan bisa baca juga di blog punyanya kami. Sangat luar biasa blog yang ada ya. Ada ilmu-ilmu di sana, tulisan-tulisan singkat yang bisa memberikan masukan belajar buat para trader. Dan kalau trader ada waktu dan kesempatan, jangan lupa trader subscribe channel kami. Subscribe channel Amarket Indonesia. Tiap hari saya selalu membawakan acara di sini dengan judul-judul yang berbeda-beda, tapi judul itu tetap mengarah ke acuan yang terjadi pada hari yang bersangkutan. Seperti kemarin non-farm payroll hari Jumat lawan gold ya, saya memberikan analisa dan benar analisanya, yaitu FOMC kenapa sampai emas melambung tinggi, saya bercerita mengulasnya dan menjadi kenyataan ya. Trader bisa lihat semuanya di sana ya. Oke, trader semuanya. Trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa yang singkat ini bisa memberikan masukan terhadap trading trader semuanya. Akhir kata, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya di esok hari. Salam Profit Indonesia.